Hi everyone, my name is Asrita, and I'm going to start off my talk by giving all of you a little personality test. Now, I want you to imagine that you're at a party with your friends, chatting and interacting with other people. Now, at this party, are you the one to lead the group conversation, making everyone laugh with your funny and humorous nature? When the music's playing your favorite song at full volume, are you the one to get up, start dancing, creating attention as everyone crowds around to watch your moves? If this is highly relatable to your behavior, in that you get a lot of your energy from being surrounded by other people, then you're an extrovert. On the other hand, maybe you're enjoying this party at first, but if you're anything like me, 1 hour later, you're probably sitting in a quiet area, pretending to text someone, when secretly you're praying to God that this will end so you can go home, read a book in bed, or watch Netflix. And if this is highly relatable to your behavior, in that continually having to build up conversation with others is tiring for you, then I can relate, because like me, you're an introvert. So despite these contrasting differences displayed between introverts and extroverts, it's not to say that a person can't be both. Although I am primarily an introvert, I do have some extroversion in me. I enjoy being encompassed around a small group of individuals. Nevertheless, I love spending time to myself as it helps me function and think better. Loud, crowded areas is not my go-to place, and for me, giving a talk in front of 500 people is much less stressful than having to mingle with all those people afterwards. So, although I'm proud with who I am right now, for an extensive part of my life that wasn't always the case. My years of elementary school were filled with shame and self-hatred, because I deeply desired the social attention that most extroverts get. Now, these feelings all started 8 years ago, when my family made the decision of moving from Mississauga to Markham in the summer of 2009. I was starting my first day of elementary school at first day of 4th grade at my new elementary school, and I was very nervous to make new friends. I was quiet and kept to myself a lot during my first day of school, which is normal for every new student. I mean, who doesn't, right? However, this introverted behavior of mine didn't change much throughout the years, and it was more displayed in school situations. I refused to raise my hand up in class, and whenever given the opportunity, I'd always choose to work alone on assignments, mostly because I think better alone. So, because of this, I was constantly told by others to come out of my quiet shell. At every parent-teacher interview, my parents would hear the same statement: "Your daughter is very smart, but she needs to learn to talk more." So, my struggle in elementary school was to stand out in a community where everyone seemed to be extroverts. The friends that I made were so much more social and outgoing than I was. And I grew up in a pretty extroverted family. I mean, my parents, sister, cousins were all talkative and likable people. And I hated it when people compared my level of socialization to my sister. Like many, I'd hear the same statement: "Asrita, your sister is so funny and talkative. Why are you so quiet?" So, through all these experiences, I'm sure you can understand that I was considered a worrisome case in the eyes of all these people. However, these people are blinded by the fact that there are a lot of benefits to being an introvert like me. Facts have stated that introverts have a great imagination, we're very creative, we're very observant, introverts think before they act, and we're great listeners. So, through all these amazing benefits, why has society put so much importance and value on extroverts and being extroverted? Now, I must say at this point of my talk that I'm not suggesting we bring down the extroverts or anything, because I love social and outgoing people. Nevertheless, I find that I'm constantly asking myself, why must I change my personality type in order to fit society's norm? Unfortunately, I believe the core problem starts with our schools, as they are only designed for extroverts. Teachers feel as though the ideal student is one that can raise their hand up in class, direct others what to do, and is pretty much talkative. When you enter a typical classroom, you'll see pods of desks together in groups of 4 to 5, so that peers are forced to chat and interact with one another, which is amazing to a certain extent. But for introverts, who just want some peace and quiet sometimes, not so much. Even the valedictorian awards and position of class president are given out to those who are more social, outgoing, and let's face it, pretty much popular. So this brings me to the question you've all been waiting for: what now? I believe that teachers should stop with the pressure for group work and collaboration, because as amazing as it is to share our opinions and ideas with others, like the great Susan Cain once said, solitude matters, and for some, it's like the air we breathe.
So the more freedom we give introverts to be by themselves and work by themselves, the more creative ideas and problems they'll be able to solve, whether it's with school or something even greater. So before I leave this stage, there's one more message I want to send across, and that's for all of you to understand and appreciate your own personality traits. Don't try to change yourself in order to fulfill everyone else's desires. And by doing that, we can open and create a world that accepts all types of verts. Thank you very much. Halo semuanya, nama saya Arsita, dan saya akan memulai pembicaraan saya dengan memberikan sedikit tes kepribadian kepada kalian semua. Sekarang saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda berada di sebuah pesta dengan teman-teman Anda, mengobrol dan berinteraksi dengan orang lain. Sekarang di pesta ini, apakah Anda yang memimpin percakapan grup yang membuat semua orang menertawakan sifat lucu dan humor Anda saat musik menampilkan lagu favorit Anda dengan volume penuh? Apakah Anda yang bangun mulai menari, menciptakan perhatian saat ruangan berkerumun untuk melihat gerakannya? Jika ini sangat berhubungan dengan perilaku Anda, di mana Anda mendapatkan banyak energi dari dikelilingi oleh orang lain daripada Anda seorang ekstrovert. Di sisi lain, mungkin Anda menikmati pesta ini pada awalnya. Tetapi jika Anda seperti saya, 1 jam kemudian Anda mungkin duduk di tempat yang tenang untuk mengirim pesan kepada seseorang. Ketika diam-diam Anda berdoa kepada Tuhan bahwa ini akan berakhir, sehingga saya bisa pulang, membaca buku, dan lebih baik lagi menonton Netflix. Dan jika ini sangat mudah dibaca oleh perilaku Anda yang terus-menerus harus membangun kepercayaan dengan orang lain, itu melelahkan bagi Anda, maka saya dapat menggabungkannya karena seperti saya, Anda adalah seorang introvert. Jadi terlepas dari perbedaan kontras yang ditempatkan antara introvert dan extrovert, bukan berarti seseorang bisa menjadi keduanya. Meskipun saya terutama seorang introvert, saya memiliki beberapa ekstra virgin dalam diri saya. Saya senang dikelilingi oleh sekelompok kecil individu, namun demikian saya suka menghabiskan waktu untuk diri sendiri lebih baik. Area ramai yang bising bukanlah tempat tujuan saya, dan bagi saya memberikan ceramah di depan 500 orang jauh lebih sedikit stres daripada harus berbaur dengan semua orang itu setelahnya. Jadi meskipun saya bangga dengan siapa saya, yang tidak selalu terjadi. Tahun-tahun saya di sekolah dasar dipenuhi dengan rasa malu dan benci pada diri sendiri karena saya sangat menginginkan perhatian sosial yang kebanyakan ekstrovert dapatkan. Sekarang semua perasaan ini dimulai 8 tahun yang lalu ketika keluarga saya membuat keputusan untuk pindah dari Sagu ke Markham pada musim panas 2009. Saya mulai hari pertama saya di sekolah dasar dan hari pertama saya di kelas 4. Saya gugup untuk mendapatkan teman baru. Saya diam dan banyak menyendiri selama hari pertama saya sekolah, yang normal untuk setiap siswa baru. Maksud saya, siapa yang tidak benar? Bagaimanapun, perilaku introvert saya ini tidak banyak berubah selama bertahun-tahun, dan itu lebih ditampilkan dalam situasi sekolah. Saya menolak untuk mengangkat tangan saya di kelas, dan setiap kali memberi kesempatan saya selalu memilih untuk mengerjakan tugas sendiri karena pikir lebih baik sendiri. Jadi karena ini saya terus-menerus diberitahu oleh orang lain untuk keluar dari cangkang saya yang tenang. Setiap wawancara guru orang tua saya akan mendengar pernyataan yang sama. Putri
Putri Anda sangat pintar, tapi dia perlu belajar lebih banyak bicara. Jadi, perjuangan saya di SD adalah untuk menonjol di komunitas di mana semua orang tampak ekstrovert. Teman-teman yang saya buat jauh lebih sosial dan teman-teman yang saya buat jauh lebih sosial dan ramah daripada saya, dan saya dibesarkan dalam keluarga yang cukup ekstrovert. Maksud saya, ibu saya, saudara perempuan, orang tua saya, semuanya berbicara dengan orang yang menyenangkan, dan saya benci ketika orang membandingkan tingkat sosialisasi saya dengan saudara perempuan saya. Seperti banyak yang menganut persyaratan yang sama dengan 3, bahwa saudara perempuan Anda sangat lucu dan banyak bicara. Mengapa kamu begitu pendiam? Jadi melalui pengalaman ini saya yakin Anda dapat memahami bahwa saya dianggap sebagai kasus yang mengkhawatirkan di mata semua orang. Namun orang-orang ini dibutuhkan oleh fakta bahwa Anda banyak manfaat menjadi seorang introvert seperti saya. Namun orang-orang ini dibutakan oleh fakta bahwa ada banyak manfaat menjadi seorang introvert seperti saya. Fakta telah menyatakan bahwa introvert memiliki imajinasi yang besar. Kami sangat kreatif, sangat jeli. Introvert berpikir sebelum bertindak, dan kami pendengar yang baik. Jadi melalui semua manfaat luar biasa ini, mengapa masyarakat menempatkan begitu banyak kepentingan dan nilai pada introvert dan extrovert atau apapun, karena saya suka orang-orang sosial dan keluar. Namun demikian, saya menemukan bahwa saya terus-menerus bertanya pada diri sendiri, mengapa saya harus mengubah tipe kepribadian saya agar sesuai dengan norma masyarakat. Sayangnya, saya percaya masalah inti mulai sekolah mereka, karena mereka hanya dirancang untuk ekstrovert. Guru merasa sekolah-sekolah karena siswa ideal itu adalah siswa yang dapat mengangkat tangannya di kelas, mengarahkan orang lain apa yang harus dilakukan, dan itu cukup banyak bicara. Saat Anda berada di ruang kelas biasa, Anda akan melihat pot debu berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang. Hingga teman sebaya dipaksa untuk mengobrol dan berinteraksi satu sama lain yang luar biasa sampai batas tertentu. Tetapi untuk introvert yang hanya menginginkan kedamaian dan ketenangan, terkadang tidak begitu banyak. Bahkan pemikiran, penghargaan, dan posisi ketua kelas diberikan kepada mereka yang lebih ramah, sosial, dan yang kita hadapi itu cukup populer. Jadi ini membawa saya ke pertanyaan, Anda semua sedang menunggu apa sekarang? Saya percaya bahwa guru harus berhenti dengan tekanan untuk kerja kelompok dan kolaborasi, karena sama menakjubkannya dengan berbagai pendapat dan ide dengan orang lain. Seperti Susan Cain yang hebat pernah berkata, kesendirian itu penting, dan bagi sebagian orang itu pasti itu seperti udara yang kita hirup. Jadi semakin banyak kebebasan yang kita berikan kepada introvert untuk bisa sendiri dan bekerja sendiri, semakin banyak ide dan masalah yang kreatif mereka akan dapat menyelesaikannya, baik itu dengan sekolah atau yang lainnya. Bahkan lebih besar, sangat buruk. Ada satu pesan lagi yang ingin saya sampaikan, dan itu untuk Anda semua, untuk memahami dan menghargai cita-cita
kepribadian Anda sendiri. Jangan mencoba mengubah diri sendiri untuk memenuhi keinginan orang lain, dan dengan melakukan itu, kita dapat membuka dan menciptakan dunia yang menerima semua jenis burung. Terima kasih banyak.